3. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya di sini selaku moderator sekaligus ketua kelompok dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rosa Delima Indah Boku dan teman saya Asmir Sidasau, Florentina Asteri Incan, Dominika Dianti, Medi Juwila Selan, Amanda Yasetina Raya. Di sini kami akan membahas materi tentang fonologi bahasa Indonesia. Fonotatik bahasa Indonesia ada beberapa submateri, yaitu yang pertama pengertian dan konsep dasar fonotatik. Itu terdapat 2 sub, yaitu pengertian fonotatik beserta pendapat menurut para ahli. Yang kedua konsep dasar fonotatik. Yang kedua, yang satunya submateri yang kedua distribusi fonem dalam struktur kata bahasa Indonesia, yaitu ada aspek-aspek distribusi fonem dan 2 contoh distribusi fonem. Jadi untuk pengertian yang pertama, saya serahkan ke teman saya untuk melanjutkan. Pengertian dan konsep dasar fonotatik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonotatik adalah urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa atau deskripsi urutan fonem. Sedangkan menurut Kamus Linguistik, fonotatik adalah urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa atau gramatika stratifikasi sistem dalam pengaturan struktur fonem. Gramatika stratifikasi adalah tingkatan gramatikal, di mana gramatika hanya terdapat pada morfologi dan sintaksis, sedangkan fonotatik hanya terdapat pada fonologi. Fonotatik adalah cabang linguistik yang mempelajari aturan-aturan yang mengatur kombinasi fonem dalam suatu bahasa. Istilah fonotatik berasal dari kata fono yang berarti suara dan tatik yang berarti aturan. Dengan demikian, fonotatik dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur bagaimana fonem dapat digabungkan untuk membentuk suku kata dan kata dalam suatu bahasa. Pengertian fonotatik menurut para ahli. Yang pertama, Alwi Hasan DKK 2003 dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Alwi DKK menjelaskan bahwa fonotatik adalah aturan yang mengatur kombinasi fonem dalam suatu bahasa yang berfungsi untuk menentukan struktur kata yang sah. Yang kedua, Cair Abdul 2010 dalam bukunya Linguistik Umum. Cair menyatakan bahwa fonotatik berperan penting dalam menentukan bagaimana fonem dapat digabungkan untuk membentuk kata yang dapat dipahami oleh penutur bahasa. Yang ketiga, Kriladaksana Harimurti 2008 dalam Kamus Linguistik. Kriladaksana menjelaskan bahwa fonotatik mencakup larangan dan izin dalam penggabungan fonem yang berbeda-beda di setiap bahasa. Yang keempat, Suwandi Ahmad 2015 dalam fonologi bahasa Indonesia. Suwandi menekankan bahwa pemahaman tentang fonotatik sangat penting untuk memahami struktur kata dan pengucapan yang benar dalam bahasa Indonesia. Konsep dasar fonotatik. Yang pertama, fonem. Fonem adalah unit suara terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, fonem B dan P adalah 2 fonem yang berbeda karena dapat membedakan kata bisa dan pisah. Yang kedua, alofon. Alofon adalah variasi dari fonem yang tidak mengubah makna. Misalnya, fonem P dalam kata papa dan sapu diucapkan dengan cara yang sedikit berbeda, tetapi tetap dianggap sebagai fonem yang sama. 3. Kombinasi fonem. Fonotatik mengatur kombinasi fonem yang diperbolehkan dalam suatu bahasa. Setiap bahasa memiliki aturan yang berbeda mengenai kombinasi fonem yang sah. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kombinasi konsonan tertentu tidak diperbolehkan di awal atau akhir kata. Yang keempat, posisi fonem. Aturan fonotatik juga mencakup posisi fonem dalam kata, seperti di awal, tengah, atau akhir kata. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, suku kata terbuka di akhir dengan vokal, sedangkan suku kata tertentu di akhir dengan konsonan. Yang
diperbolehkan. Yang berikut adalah distribusi fonem dalam struktur kata bahasa Indonesia. Distribusi fonem dalam struktur kata bahasa Indonesia merujuk pada cara dan pola di mana fonem-fonem atau unit suara terkecil yang dapat membedakan makna dapat muncul dan berinteraksi dalam pembentukan kata. Dalam bahasa Indonesia, distribusi fonem sangat penting untuk memahami bagaimana kata-kata dibentuk, diucapkan, dan dipahami oleh penutur bahasa. Yang berikut aspek-aspek distribusi fonem. Yang pertama, posisi fonem. Yang kedua, kombinasi fonem. Yang ketiga, suku kata. Yang keempat, larangan kombinasi. Yang kelima, variasi alofon. Contoh distribusi fonem. Yang pertama, kata buku. Yang kedua, kata satu. Yang ketiga, kata pohon. Yang kedua, distribusi fonem dalam struktur kata bahasa Indonesia adalah aspek penting dalam memahami bagaimana kata dibentuk dan diucapkan. Dengan memahami distribusi Indonesia serta memahami aturan yang mengatur kombinasi fonem yang sah. Hal ini sangat berguna dalam pembelajaran bahasa, mengucapkan yang benar dan menganalisis linguistik. Kesimpulan, fonotatik merupakan aspek penting dalam linguistik yang mempelajari aturan penggabungan fonem dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia, pemahaman tentang fonotatik membantu kita memahami struktur kata dan pengucapan yang benar. Dengan memahami fonotatik, kita dapat lebih mudah dalam belajar dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Baik, terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.